Selamat pagi, hora umum. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana cara untuk menyebutkan secara ringkas fenomena jualan mimpi yang dapat mengumpulkan uang yang begitu banyak dalam waktu singkat, menghimpun orang-orang yang begitu bebal, spekulator, manusia tak tahu diri, tak tahu malu, yang pandir bukan main tapi berlagak jenius, yang rela mati demi membela permainan, mimpi dan semua omong kosong dari bisnis yang sebetulnya bodong. Sampai akhirnya Muhammad Badrun alias Adun, seorang warga asal Kabupaten Ende, ditahan aparat Direktorat Kriminal Khusus Polda NTT dengan dugaan kasus investasi bodong. Adun merupakan Direktur Utama PT Asia Dinasti Sejahtera yang selama ini beroperasi di NTT dengan menyediakan berbagai paket digital yang menggiurkan hingga menggait 1.800 nasabah dan mengumpulkan uang senilai 28 miliar rupiah. Selain tersangka, polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti seperti uang tunai 1,2 miliar rupiah, berbagai dokumen penting dan aset tanah senilai 16 miliar rupiah. Ratusan orang kembali menjadi korban dugaan investasi bodong. Kali ini sejumlah perwakilan korban diperiksa di Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan investasi bodong oleh grup Vikasa dengan total kerugian hampir 160 miliar rupiah. Laporkan Bapak ke Jawi, Pak. Uang kami sudah habis, Pak. Tolong, Pak. Tolong kami, Pak. Tolong kami, Pak. Lapor Bapak ke Polri, Pak. Tolong kami, Pak. Tolong kami, Pak. Lapor ke Kapolri. Tolong kami, Pak. Lapor ke Pak Joki. Uang kami sudah habis, Pak. Dari OJK memberikan surat bahwa ini tidak boleh menjualan promissory note ini. Nah, dari situ saya sudah mulai janggal, saya sudah mulai curiga. Puluhan mobil mewah disita dari 6 orang tersangka pelaku investasi bodong CEO EDC Cash. Tidak hanya mobil mewah, polisi juga mengamankan puluhan tas mewah seharga puluhan juta rupiah hingga uang tunai dan uang asing dari para pelaku. Tidak tanggung-tanggung, korban dari investasi bodong ini mencapai 57.000 orang. Mereka diminta untuk membayar 5 juta rupiah dan diiming-imingi dengan nilai investasi secara digital dengan menggunakan uang kripto sebagai alat pembayaran. Dari data yang kita punya itu ada sekitar 57.000 member, ya. Jadi rekan-rekan bisa kalikan sendiri kalau misalkan ada 57.000, jumlahnya minimal 5 juta. Kira-kira kurang lebih ada sekitar 285 miliar. Ya, 6 orang ibu menjadi korban investasi bodong dengan kerugian mencapai 4 miliar rupiah. Kasus investasi bodong ini pun sudah masuk ke proses persidangan. Saya berantem dengan keluarga saya. Semua keluarga saya tidak percaya lagi gara-gara saya. Karena ini sangat merugikan keluarga, terutama bagi diriku. Anakku pun tidak percaya lagi karena dia merasa saya membagi-bagikan uang kepada orang lain. Padahal dia memaksa saya untuk mengasihkan duit itu, Pak. Hari ini dari polisi yang menangkap pasangan suami istri pemilik First Travel, Andika Surahman dan Anissa Hasibuan. Penangkapan dilakukan setelah kisruh berkepanjangan karena First Travel ingkar janji dan tidak memberangkatkan calon jemaah umroh yang telah mendaftar dan menyetorkan uangnya. Sebelumnya, sekitar sepekan lalu, Kementerian Agama telah menjatuhkan sanksi administratif dengan mencabut izin PT First Anugrah Karya Wisata sebagai penyelenggaraan penjalanan ibadah umroh. Tahan. Iya.